warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Syadila dengan NIM 24040101. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah dua rumah Aceh yang berada di Taman Hutan Kota Langsa. Yuk, mari kita simak videonya sampai habis. Taman Hutan Kota Langsa selain dikenal dengan tempat rekreasi, juga memiliki dua tempat yang terserat dalam sejarah, yaitu dua rumah Aceh. Dua rumah adat Aceh ini merupakan peninggalan dari saudagar Aceh dan Ule Bala yang diberikan kepada keturunannya sebagai warisan sejarah dan masyarakat lainnya. Dua rumah Aceh yang berada di Taman Hutan Kota Langsa bukan hanya merupakan bangunan tradisional, merupakan peninggalan yang bersejarah. Nah, rumah yang pertama ini yaitu rumah Aceh dari Gampong Bantayan yang diwariskan oleh saudagar Tengku Nyai Yusuf. Rumah Aceh pertama ini berasal dari Gampong Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur. Bangunan ini diperkirakan dibangun sekitar 250-300 tahun lalu. Rumah ini dimiliki oleh Tengku Nyai Yusuf, seorang saudagar Aceh yang juga dikenal sebagai tokoh agama. Rumah ini berfungsi sebagai tempat tinggal dan pusat pengajian, yang mencerminkan peran ganda pemiliknya sebagai pedagang dan ulama. Arsitektur rumah ini mempertahankan keaslian rumah Aceh, berbentuk rumah panggung dengan 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada bagian seramai kue atau serambi depan, yang kedua ada seramai tengah atau serambi tengah, yang ketiga serambi likot atau serambi belakang, serta tambahan rumah dapur atau dapur. Atapnya pula terbuat dari daun rumbia, dan dindingnya dari papan keras dengan ukiran khas Aceh. Keunikan lainnya adalah lantai yang disusun tanpa paku, memudahkan saat prosesi adat seperti pemandian jenazah. Pada tahun 2015, rumah ini dipindahkan ke Taman Hutan Kota Langsa atas hibah dari keturunannya, Tengku Nuraiman, sebagai bentuk pelestarian budaya dan edukasi sejarah bagi masyarakat. Jadi rumah Aceh yang kedua ini berasal dari Krian Gading Pidijaya yang dibangun sekitar tahun 1770 Masehi. Jadi rumah ini dimiliki oleh Tengku Panglima Ismail, anak dari Panglima Nyablok yang memimpin militer pada masanya. Rumah ini pula digunakan sebagai pertemuan antara panglima dengan masyarakat untuk menjadikan agresif untuk melawan Belanda. Arsitektur rumah ini mencerminkan pemiliknya yang dibangun dengan megah dan mewah. Pada tahun 2017, rumah ini dipindahkan ke Taman Hutan Kota Langsa untuk dijadikan salah satu objek wisata yang memungkinkan masyarakat untuk mengenang sejarahnya. Nah, jadi ini adalah barang-barang yang ada di dalam rumah Aceh peninggalan Ule Balang Tengku Panglima Ismail. Di Taman Hutan Kota Langsa tidak hanya berfungsi sebagai perabot, tetapi juga memiliki makna simbolik dan nilai budaya yang tinggi. Yang pertama, ada tikar pandan dan tikar daun yang digunakan untuk duduk dan tidur. Tikar pandan biasanya digunakan di ruang tamu untuk menyambut tamu atau musyawarah adat. Sedangkan tikar daun digunakan untuk keperluan tidur. Tikar juga mencerminkan kesederhanaan dan kehidupan komunal orang Aceh. Yang kedua yaitu perabotan kayu ukir, termasuk meja rendah, lemari gantung, dan tempat penyimpanan kain. Ukiran pada perabot kayu biasanya mengandung motif khas Aceh seperti sulur-suluran dan motif alam yang melambangkan keindahan, kekuatan, dan keluhuran budaya. Yang ketiga, peti atau peti pustaka. Peti besar dari kayu jati yang digunakan untuk menyimpan benda-benda berharga, termasuk surat-surat penting, emas, dan pusaka keluarga. Peti ini juga menjadi simbol status sosial pemilik rumah. Keempat, ada peralatan dapur tradisional. Rumah Aceh memiliki bagian dapur disebut seramai likot atau serambi belakang. Di sini terdapat belanga tanah liat untuk memasak, lesung dan alung untuk menumbuk padi, tungku 3 batu yang masih digunakan dengan kayu bakar. Semua alat ini mencerminkan gaya hidup mandiri dan agraris masyarakat semasa itu. Pemindahan kedua rumah Aceh di Taman Hutan Kota Langsa bertujuan untuk pelestarian budaya, edukasi sejarah,